Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi hebat senusantara, jumpa lagi dengan saya Ana Solihati. Kali ini kita akan mempelajari materi prakarya kelas 9 tentang aspek pengolahan. Di mana materi yang kita pelajari nanti adalah tentang metode pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan. Agar kita bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari atau aktivitas sehari-hari, kita memerlukan makanan. Kenapa? Karena dengan makanan kita bisa memperoleh energi, dan energi inilah yang nanti kita akan gunakan untuk beraktivitas sehari-hari. Makanan seperti apa yang kita butuhkan? Makanan yang harus higienis, bersih, dan bernutrisi. Agar makanan ini sehat, higienis, bernutrisi sehingga kita bisa menyerap dengan maksimal, maka makanan ini harus melalui proses pengolahan. Maka pada pembelajaran kita hari ini, tujuan pembelajaran kita nanti adalah siswa dapat mengidentifikasi bahan, alat, metode, dan proses pengolahan yang digunakan pada pembuatan produk pangan hasil peternakan dan perikanan. Materi pembelajaran kita hari ini adalah metode pengolahan yang digunakan pada pembuatan produk pangan hasil peternakan dan perikanan. Baik anak-anakku, seperti tadi bahwa untuk memperoleh makanan yang higienis dan nutrisi yang kita butuhkan juga bisa maksimal, maka makanan itu harus melalui proses pengolahan atau memasak. Apa sih yang disebut dengan memasak? Memasak adalah kegiatan menyiapkan, mengolah bahan makanan menjadi hidangan dengan cara memanaskan sehingga siap untuk dikonsumsi. Memasak terdiri dari berbagai macam metode, teknik peralatan, dan kombinasi bumbu serta rempah agar dihasilkan cita rasa yang lezat. Dan berikut ini adalah beberapa metode dalam memasak atau mengolah. Apa saja metode tersebut? Oke, baik. Metode yang pertama yaitu merebus atau yang disebut dengan boiling. Boiling adalah mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih pada temperatur 100 derajat Celcius. Teknik boiling ini dapat dilakukan pada beberapa bahan makanan seperti daging segar, daging awet, telur, pasta, sayuran, dan tulang. Teknik yang kedua adalah mengukus atau yang disebut dengan steaming. Steaming adalah teknik masak dengan cara mengukus. Mengukus ini adalah salah satu teknik utama dalam memasak. Secara umum, steaming dilakukan dengan menggunakan uap air mendidih. Tempat pengukusannya terdiri dari 2 tingkat atau lebih. Bagian paling bawah digunakan untuk tempat air, kemudian diberi pembatas berlubang sebagai tempat aliran uap dari air yang mendidih. Teknik selanjutnya yaitu menggoreng atau yang disebut dengan frying. Menggoreng merupakan cara memasak makanan dengan menggunakan minyak. Teknik ini banyak digunakan baik oleh ibu rumah tangga dalam mengolah lauk pauk, makanan sehari-hari, ataupun oleh restoran-restoran besar. Berdasarkan jumlah penggunaan minyak, teknik menggoreng dibagi menjadi 3, yaitu deep frying, shallow frying, dan stir frying. Deep frying adalah teknik menggoreng dengan menggunakan minyak dalam jumlah banyak sehingga makanannya terendam. Misalnya, menggoreng Kentucky, menggoreng kentang goreng. Agar hasil yang diperoleh nanti makanannya akan lebih renyah. Yang kedua yaitu shallow frying. Adalah cara menggoreng satu ini menggunakan minyak goreng dalam ukuran yang sedang. Biasanya
Teknik menggoreng ini dipakai oleh ibu-ibu rumah tangga dalam menyiapkan atau mengolah makanan. Yang ketiga yaitu stir frying. Teknik menggoreng dengan minyak sedikit ini dikenal dengan istilah tumis. Teknik menggoreng ini dapat diterapkan untuk memasak cah atau oseng-oseng. Selanjutnya yaitu memanggang atau yang disebut dengan grilling. Grilling adalah suatu teknik memasak yang dilakukan tanpa bantuan dari cairan, seperti minyak. Teknik grilling ini kerap digunakan untuk memasak stik daging atau ikan. Teknik memasak atau memanggang ini biasanya dilakukan dengan sumber panas, berada di bawah makanan dan menggunakan temperatur yang tinggi, yaitu sekitar 130 sampai 170 derajat Celcius. Oke, baik anak-anak. Teknik yang terakhir yaitu membakar. Membakar merupakan proses memasak di mana makanan akan dipanaskan dengan suhu tinggi dengan waktu yang singkat. Suhu yang dipakai umumnya terlalu tinggi sehingga hasil makanan bisa sedikit gosong. Oke, baik anak-anakku, itu tadi adalah materi pembelajaran kita hari ini yaitu prakarya kelas 9 tentang metode pengolahan pangan hasil perikanan dan peternakan. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan akan menambahkan wawasan untuk kita semua. Sampai jumpa dalam pembelajaran berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.